Peraturan mengenai pelarangan jual beli ginjal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Meski begitu, ancaman hukuman tak menyurutkan sejumlah orang untuk menjual organ tubuhnya yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi di hidupnya. Kami bahas lebih lanjut mengenai hal ini bersama dengan Dr. Maruhum Bonar Hamarbun, SPPD KGH dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Selamat sore, Dr. Maruhum. Selamat sore, Mbak. Baik, kami ingin mengetahui sudut pandang dokter melihat kejadian jual beli ginjal yang ternyata masih saja terjadi. Artinya ini ada informasi yang minim begitu tentang kesehatan dan fungsi ginjal di masyarakat Indonesia. Pandangan Anda, Dok? Iya, makasih kesempatannya. Kami dari Asosiasi Transplant Organ Indonesia selalu memang memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan bagaimana mencegahnya. Dan kondisi seperti ini sebenarnya karena penyakit ginjal kronik itu makin meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga terapi yang ideal adalah transplantasi ginjal. Sedangkan yang jadi masalah adalah donor karena ketersediaan donor itu sangat minim di Indonesia dan memang sampai saat ini yang mengatur untuk menjadi donor itu sampai saat ini pemerintah belum begitu siap secara keseluruhan karena dibutuhkan perangkat undang-undang yang kuat termasuk mungkin nanti hal-hal yang non medisnya yang menjadi penunjang terhadap undang-undang tersebut. Meskipun sebetulnya kita udah punya Permenkes sih. Permenkes tahun 2021 nomor 53 itu sebetulnya sudah ada. Tapi memang implementasinya yang masih belum secara menyeluruh disiapkan. Mungkin begitu kira-kira. Baik, tapi Dok, kita ketahui secara normal manusia hidup dengan sepasang ginjal. Kemudian asumsinya orang-orang yang berpikir instan ini asumsinya bisa hidup dengan hanya satu ginjal saja dan kemudian menjual organ ginjal mereka. Tapi apa kemudian bahaya yang mengintai jika hidup dengan satu ginjal saja? Ya, kalau ini kita lihat dari sisi medis lah ya. Kalau kita lihat dari sisi non medisnya akan sangat banyak perdebatannya. Nah, kalau dari sisi medis, sebenarnya orang masih bisa hidup dengan satu ginjal. Karena dengan satu ginjal dia akan bisa melakukan kompensasi yang ginjal yang tidak ada pada saat dilakukan operasi. Dan hal inilah yang menyebabkan memang secara dari semua profesi setuju bahwa dengan organ satu ginjal itu orang masih bisa hidup dengan cukup baik. Dan itu diakui oleh semua profesi. Tapi apa bahaya yang mengintai, Dok? Apalagi jika transplantasi dilakukan secara ilegal? Yang namanya ilegal pasti tidak baik dan hasilnya pasti tidak akan baik. Karena persiapan transplant itu membutuhkan waktu. Biasanya di tempat kami itu antara 1 sampai 2 bulan bahwa donor itu harus diyakinkan benar-benar sehat walafiat ya, bukan hanya sekadar medis, namun secara rohani pun dia harus siap. Jadi tidak ada paksaan di dalam transplant organ secara internasional ya. Itu hukum yang kita anut secara universal. Oke, kalau tadi dokter mengatakan bahwa transplantasi ginjal di Indonesia ini permintaannya cukup banyak tapi donornya juga sedikit. Apakah memang di dunia kalau kita lihat ini permintaannya juga sangat banyak bahkan melalui jalur ilegal sampai harus warga negara Indonesia yang menjadi korbannya? Ya secara internasional memang bukan hanya di Indonesia ya, negara tetangga kita juga membutuhkan banyak organ ya. Makanya banyak undang-undang yang kita anut ya, yang kita contoh dari berbagai negara supaya kebutuhan donor itu terakomodir secara nasional dan itu memang yang mengurus adalah negara, bukan institusi swasta. Sangat berbahaya sekali kalau itu diurus oleh institusi swasta karena akan masuk dalam ranah komersialisasi dan itu yang kita tidak mau sebetulnya. Oke. Ironisnya kita dengar di liputan sebelumnya, menurut pengakuan penjual ginjal yang ditangkap polisi, prosedur transplantasi ginjal ini berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan di Kamboja, bahkan dilakukan di rumah sakit pemerintah Kamboja, Dok. Lebih mudah di sana sehingga banyak penjual ginjal dan pasien pencari ginjal ke Kamboja. Saya harus tahu, ini kan artinya melanggar kode etik sebagai dokter ya. Tanggapan dokter seperti apa?
Saya saya tidak bisa terlalu banyak komentar dengan negara lain ya, karena mereka kan punya aturan sendiri ya. Kita tidak bisa mengintervensi aturan mereka ya. Tapi secara konvensi internasional ada aturannya. Transplant itu tidak boleh ada unsur komersialisasi. Dan itu tugasnya pemerintah bersama-sama, mungkin khususnya dalam bidang hukum ya, karena itu memang harus diawasi dengan cukup baik. Karena tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, itu akan masuk ke dalam ranah komersialisasi dan itu seluruh dunia mengakui itu ya, bukan 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 hanya di Indonesia ya, tapi di negara tetangga kita juga itu lakukan ya. Dan yang namanya ilegal itu pasti ada karena memang manusia itu tidak sempurna dan tidak semua berbuat baik ya, ada juga yang berbuat jahat dan itu yang ilegal yang mereka kerjakan dan itu sebenarnya tidak kita anut secara universal. Mhm, mhm. Oke, Dok. Ini di Indonesia ada sejumlah ratusan WNI yang menjadi korban. Apa yang kemudian disarankan, pemeriksaan apa yang disarankan kepada korban-korban sehingga kerusakan ini tidak lebih lanjut dari transplantasi ginjal secara ilegal ini? Ya, namanya pemeriksaan dari sisi ginjal sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa melihat dengan pemeriksaan fungsi ginjal melalui darah maupun dengan pemeriksaan urin lengkap itu cukup bahwa itu ada gangguan atau tidak. Sebenarnya edukasi itu sebenarnya sudah lama sekali kita dengung-dengungkan ya. Tapi memang itu yang perlu konsistensi di dalam pemberian edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat paham betul bahwa fungsi ginjal itu perlu dijaga dengan cara mencegah faktor-faktor risiko yang menyertainya. Dan itu yang memang perlu dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya sekedar institusi kesehatan, namun institusi yang non kesehatan pun harus ikut terlibat di dalamnya. Oke, rasanya edukasi menjadi pekerjaan rumah yang panjang begitu ya bagi pemerintah dan juga institusi terkait. Tapi kalau kita lihat, Dr. Maruhun, ini selain upaya penegakan hukum, apa kemudian langkah yang bisa diambil oleh Pernefri dan juga lembaga kesehatan untuk mencegah terulang kasus serupa dan juga kemudian kita ketahui untuk mendorong pemerintah membentuk komite transplantasi organ dan jaringan nasional? Sebenarnya badannya sebenarnya sudah ada ya, yaitu namanya Komisi Transplant Organ Nasional (KTN) ya, itu di bawah Kemenkes sebetulnya. Dan itu sebetulnya sudah bekerja sama dengan semua bidang profesi yang terkait di dalam bidang transplant organ. Hanya memang itu yang saya katakan tadi, implementasi itu tidak hanya murni dari sisi kesehatan, harus dari sisi, misalnya contohnya, bisa saja dari Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, itu semua terlibat di dalamnya. Karena unsur-unsur non-medis itu sangat banyak untuk kegiatan di dalam mengelola transplantasi organ. Jadi terutama donor lah ya, donor itu kan orang sehat seharusnya. Jadi orang sehat itu hasilnya harus sehat juga dong. Nah yang ilegal itu yang kadang-kadang sembarangan gitu ya, yang tidak sehat pun diambil oleh mereka dan itu akan berdampak buruk terhadap orang tersebut. Dan itu yang kita tidak mau sih sebetulnya, secara medis kita tidak menginginkan orang menjadi sakit sebetulnya kalau itu dilakukan di dalam kegiatan transplant organ. Gitu kira-kira. Oke, dokter, akhir pesan apa yang mungkin bisa dokter garis bawahi terkait dengan penjualan ginjal secara ilegal atau orang yang dengan sadar ingin melakukan penjualan ginjal karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi? Ya, ini yang paling sulit ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomong ekonomi, ya pasti akan menjadi masalah karena need-nya tetap ada ya. Konsumennya ada gitu. Itu yang jadi masalah. Namun dari sisi kita sebetulnya kita harus paham betul bahwa organ itu tidak semudah itu untuk diberikan dengan seenaknya ya. Karena itu ada apa namanya, ada dampak buruknya jika persiapannya tidak begitu baik. Di tempat kami saja kita mempersiapkan itu 1 sampai 2 bulan dengan detail, dengan bukan hanya sekedar sisi medisnya yang kita nilai, dari sisi non medisnya pun kita nilai dan itu profesi yang terkait yang kompeten di dalam bidangnya yang menilai, bukan hanya sekedar dari sisi medis. Dan terakhir mungkin edukasi terhadap masyarakat itu sangat penting, bahwa menjaga kesehatan ginjal itu sangat sederhana sebetulnya, yaitu dengan menjaga pola hidup dengan baik ya, dengan makanan sehat, olahraga teratur, itu sebenarnya salah satu yang kita anjurkan di dalam sisi-sisi edukasi sehari-hari kepada
pasien-pasien kita yang mengidap penyakit. Kira-kira begitu. Baik, Dr. Marhum Bonar H. Marbun, terima kasih sudah berbagi perspektifnya kepada kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, makasih.